Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan ke baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat kepada keluarganya, para sahabatnya dan semuanya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW di hari qiyamah, di hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat channel ngaji online yang saya hormati dan Allah mudah-mudahan muliakan, dalam kesempatan ini saya akan menginformasikan atau memberitahukan bahwa dalam channel ngaji online ini ada program tanya jawab. Sahabat bisa mengajukan pertanyaan di kolom komen atau di via Facebook atau via Instagram tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Insya Allah saya sebagai pengisi di antara pengisi channel ngaji online akan menjawab dengan sekemampuan. Ini untuk menginformasikan saja, dan sebagian kajian perdana kita mulai ada pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan, apakah benar ketika wanita hamil dari zina, kemudian dia ditikahkan ketika hamil, apakah benar pertikahannya harus diulangi lagi ketika anaknya sudah lahir? Ini memang fakta di masyarakat, ada yang seperti itu. Ketika anak wanita hamil dari zina, kemudian ditikahkan, apakah ditikahkan dengan si lelaki yang zina dengan perempuan tersebut atau lelaki yang lain? Itu. Kemudian setelah anaknya lahir, kemudian ditikahkan lagi. Apakah memang harus seperti itu? Maka kita lihat jawabannya dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 170. Cetakan Darul Kutubil Islamiyah. Ada par'un madhkurun fil idad launaka syakhsun imra'atan hamilan minazina soha nikahuhu bila khilafin. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini halaman 170 juz 2 diceritakan bahwa apabila seorang lelaki menikah dengan seorang wanita yang hamil dari zina, maka soha nikahu bila khilafin, maka nikahnya dihukumi sah tanpa ada perbedaan pendapat daripada ulama. Jadi sah nikahnya. Kalau nikahnya sah, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi akad nikah ketika anaknya sudah apa? Sudah lahir. Gitu. Yang sudah. Jadi memang itu aib, tapi kalau kita nikahkan lagi kan bisa jadi terbongkar aibnya itu, gitu kan. Gitu. Ya sudah, jangan diulangi lagi akad pernikahannya. Dalam materi selanjutnya, wahallahu watuha qoblal wad'i. Jadi intinya tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa wanita yang hamil dari zina itu sah nikahnya. Jadi tidak usah diulangi lagi akad pernikahannya.
Namun ada yang terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah apakah boleh si wanita yang hamil dari zina yang sudah ditikah oleh si laki tersebut dijima oleh si suami sebelum melahirkan. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut qaul as-shahmah ya boleh, kan sudah jadi istri. Namun ada yang mencegah jangan mewati dulu wanita yang sudah ditikah ketika hamil dari zina, yaitu ada Ibnul Haddad. Itu untuk pertanyaan pertama. Intinya ya tidak usah diulangi, ya sudah saja karena sahnya akad, karena akadnya sah, jadi tidak usah diulangi. Itu untuk pertanyaan pertama. Ini untuk perdana saja ya, jadi sedikit. Untuk pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan, ada seorang perempuan haid, kemudian darah haidnya sudah berhenti, tapi sebelum mandi. Kalau kata Sunda sebelum adus lah, sebelum mandi besar. Ada wanita haid, darah haidnya berhenti, tapi sebelum mandi besar, apakah boleh dijima oleh suaminya? Nah, jadi ada wanita haid, darah haidnya sudah berhenti, apakah boleh dijima oleh suaminya? Karena mungkin kan kalau harus mandi dulu kemudian dijima, mandi lagi gitu kan. Yang sekaliku nengkelah katanya. Apakah memang boleh seorang wanita yang seorang wanita yang telah darah haidnya telah berhenti belum mandi besar, apakah boleh dijima diwati oleh suaminya? Dalam kitab Fathul Mu'in jilid 1 halaman 72, cetakan sama Darul Ihyaul Kutubil Islami, Ihyaul Kutubil ini, maktabah ini. Wa idan qata'a damuha halalahu qoblal gusi saumun lawatun khilafan lima bahasahu alamha al jalal as-sayuti rahimahullah. Jadi intinya ketika seorang perempuan, ketika seorang wanita darah haidnya sudah berhenti tapi belum mandi besar, belum adus, maka haram hukumnya bagi si suami untuk menjimanya. Haram dijima, haram diwati oleh suaminya. Jadi haram. Khilafan lima bahasahul alama al-Jalal as-Sayuti. Namun Imam al-Jalal as-Sayuti berpendapat bahwa kalau ada wanita sudah darah haidnya sudah berhenti tapi belum mandi, maka menurut Imam Jalal as-Sayuti mah boleh dijima oleh siapanya, suaminya. Tapi yang dipegang oleh kita adalah pendapat yang pertama, bahwa ketika wanita darah haidnya sudah berhenti kemudian belum mandi besar, maka haram dijima oleh suaminya. Begitu. Untuk pertanyaan halaman 72 73 kitab Fathul Mu'in jilid 1. Kemudian ada pertanyaan, ketika sudah diketahui oleh semua lah bahwa kalau telapak tangan disentuhkan dengan parji kan bisa membatalkan wudhu. Apakah parji laki-laki atau parji perempuan? Apakah jenis kelaminnya berbeda antara yang menyentuh, yang disentuh, tetap saja batal. Parji manusia. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang disentuh dengan telapak tangan itu parji hewan? Nah, maka jawabannya adalah kitab Fathul Mu'in halaman 63.
Wa kharaja bi adamiyin parajul bahimati illa yustaha wa min sama jajanadu ilaihi. Menyentuh kemaluan hewan. Menyentuh kemaluan hewan dengan kedua telapak tangan atau dengan salah satunya, yang penting telapak tangan, itu tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Idla yustaha, karena kemaluan hewan itu tidak merangsang lah, kalau tidak artinya tehayang tadi pikahayang lah gitu ya. Jadi manusia normal itu tidak akan tertarik sama kemaluan hewan. Manusia yang normal ya. Ya kalau manusia tidak normal ya akan selalu tertarik gitu. Jadi tidak batal lah intinya. Tidak batal, intinya tidak batal. Ketika yang disentuh itu kemaluan hewan. Wa min sama jajanatu ilaihi. Dikarenakan kemaluan hewan itu memang tidak menarik, tidak merangsang kalau dilihat, maka boleh melihat kemaluan hewan. Diperbolehkan untuk melihat. Nah itu mungkin sahabat untuk pembuka dalam program ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di komen. Silahkan cantumkan di komen. Kalau ada jawaban yang tidak serg, tidak memang atau salah atau tidak serg, silahkan dikoreksi dengan secara yang seharusnya. Dengan cara yang seharusnya. Jadi ini untuk kajian perdana program tanya jawab di channel Ngaji Online. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen atau bisa via medsos di FB. Kalau ada yang punya nomor WA saya silahkan WA saya, atau ada di IG tapi pengikutnya belum banyak. Muhammad Nurdin 1986 nama IG saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.